Halo guys, balik lagi di channel Belajar Bareng AI. Kali ini kita bakalan lanjut part yang ke-6 dari structure TOEFL. Oke ya, kita langsung aja lanjut ke soal nomor 42, sorry. Soal nomor 42. Each object bla 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 Jupiter's magnetic field is deluxe with electric charge. Oke. Each object. Ya, di sini udah ada tulisan each object. Each object itu setiap objek. Jadi itu bisa jadi subjeknya, tapi kita lihat dulu di depannya ada Jupiter's magnetic. Magnetiknya Jupiter's. Di situ udah ada to be nggak? Ataupun verb. Ternyata di sini ada to be dan verb. To be, is. Berarti kan udah ada verbnya dong, ya kan? Is delegate. So, karena dia udah ada to be, yaitu is, dan juga sudah ada subjek kemungkinan yang di atas itu yang each object bla 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 Jupiter's magnetic. Jadi yang ada subjek itu dihilangkan dulu guys. Yang ada subjek itu yang mana? Yang B. Jadi ini salah. Yang B ini salah. Oke. Lalu yang mana lagi? Enter. Ini juga salah karena ini adalah itu bisa nanti digunakan sebagai verb. Jadi udah jelas salah ya. Satu-satunya kata yang paling dibutuhkan itu adalah verb ing ataupun verb 3. Jadi jawabannya adalah yang benar. Jawaban yang si entering. Next, soal nomor 43. As its name suggests, the Prayer Wetland Research Center bla bla bla, the protection of wetlands on the prairies of the Dakotas, Montana, Minnesota, and Nebraska. Oke, di soal kali ini kita lihat dulu subjeknya udah ada belum, kita cari dulu verbnya atau ada to be-nya atau enggak. Coba kalian jawab di bawah jawabannya apa. Kalau yang belum tahu mau cari dulu jawabannya silahkan isi dulu sesuai sama jawaban kalian. Lalu kita lihat sama-sama. Jawaban yang tepat di soal nomor 43 ini adalah yang B. Karena yang di sini adalah subjeknya itu subjek tunggal ya. Di soal ini tuh subjeknya itu subjek tunggal. Lalu jadi kenapa harus pakai focuses? Kenapa nggak bisa yang A? Karena itu ada subjek, sedangkan subjeknya udah ada. Focusing itu kalau misalnya udah ada verb ing itu dia bisa jadi benda nanti. Kata kerja yang nanti posisinya tuh bisa menjadi kata benda. Jadi udah jelas salah ya. Itu fokus juga salah. Jadi yang paling benar adalah jawaban nomor 43. Next, nomor 44. On the largest and most powerful birds of prey in the world, blah blah blah, a 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arms and legs. Oke. Apa nih kira-kira jawaban dari kalian menurut kalian? Di soal ini sudah memiliki a positive phrase. Oke, udah ada kalimat a positive di mana ditandai oleh koma. Ya, lalu soal ini yang dibutuhkan pada soal ini adalah subjek dan predicate, sehingga pada soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Karena soal ini adalah soal positif, lalu yang kurang pada kalimat ini adalah subjek dan predicate, subjek dan verbnya. Coba kalian lihat udah ada belum subjek sama verbnya? Nggak ada ya kan, cuma ada keterangan berupa keterangan. Jadi ini semuanya keterangan, sehingga kalian harus cari subjek sama verbnya biar bisa menjadi kalimat yang sempurna. Next, soal nomor 45. Blah blah creation of such a community was a desirable step. The required site practical upheaval had to be accepted. Soal nomor 45 ini apa nih jawabannya kira-kira? Di soal ini coba lihat udah ada induk kalimatnya belum? Habis itu
Apa lagi yang kurang? Coba kalian cari. Dan di sini tuh ada apa yang dibutuhkan. Di soal ini ternyata sudah ada induk kalimat ya guys. Induk kalimatnya udah ada di soal ini. Lalu yang dibutuhkan adalah konjungsi atau conjunction. Di sini satu-satunya yang conjunction itu adalah since. Satu-satunya adalah since, jadi jawabannya yang since. Dan juga nih cara gampangnya, ini kan ada dua verb. Ya kan, kalau kalian ini kan ada dua to be, was sama had. Maksudnya to be atau kata kerja gitu. Ya kan? Ini kan was ini to be past, had itu juga verb atau juga bisa jadi to be verb ya. Auxiliary verb juga. Jadi karena ada dua to be, jadi kita membutuhkan conjunction gitu deh. Kalau misalkan udah lihat ada to be atau verbnya ada dua, itu kalian harus cari conjunction di dalam kalimat itu. Satu-satunya conjunction ada di kalimat itu adalah since. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Next, nomor 47. Scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sort of health risks. Jawaban yang cocok pada soal 47 ini apa? Kira-kira coba komen di komentar di bawah. Ya. Soal 47 ini adalah merupakan soal noun clause. Pola yang kita butuhkan adalah question word plus subject plus predicate. Kenapa? Kita lihat. Jawaban yang paling tepat di soal nomor 47 ini adalah D. Karena yang pertama ini udah ada ya. To be. Udah ada to be satu. Oke, kalau kita mau ada verb lain, nanti kan kalau misalnya kita tambah can, ini jelas salah. Karena kalau tambah can harus ada conjunction. Kalau tambah that, ini conjunction berarti harus ada verb, sedangkan di sini nggak ada verb nih. Di sini nggak ada verb kecuali nanti ada kita tambahkan can. How juga ini nggak ada verbnya, jadi salah. Jadi yang paling lengkap itu yang D, dimana yang D itu ada conjunctionnya, yaitu question word. Yang ada question wordnya bisa taruh subject dan bisa taruh predicate lagi setelah itu. Nomor 48. The Apollo 2 astronauts blah 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 of the Earth's inhabitants witnesses on the famous first moonwalk on July 20, 1969, where Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Jawaban yang paling cocok apa di soal nomor 48 ini? Jawaban yang paling cocok di nomor 48 adalah yang D. Kenapa? Kenapa yang D? Karena kalau kata ganti who itu di depannya predicate. Kalau kata ganti whom itu subject plus predicate. Jadi kalau kita pakai whom, ini harus ada subject. Salah. Kalau misalnya whom ini plus subject plus predicate. Jadi yang kita butuh adalah jawaban yang ada subject, ada question word-nya, yaitu who atau whom, tapi harus diikuti dengan subject atau predicate. Jadi jawaban yang ada subjek sama predicate-nya apa? Subjek yang ada kata kerja hanyalah yang D. Nomor 49. At the end of the 19th century, Alfred Binet developed a test for measuring intelligence blah blah serve as the basis of develop a test for measuring intelligence blah blah serve as the basis of modern IQ test. Nomor 49 ini mengenai adjective clause. Coba kita lihat, udah ada belum subjeknya? Udah ada subjeknya belum? Udah ada verbnya belum? Di soal ini kita lihat, ini dia ada 19th century, berarti udah pas di akhir 19th century kan. Jadi itu udah pas. Masa lalu maksudnya. Lalu di sini ada develop, berarti itu sebagai verb. Oke. Kalau kita mau taruh verb lagi, kalau has ini berarti harus ada dua verb. Ini harus ada dua verb dan ini harus ada dua verb. Sehingga jawaban yang paling cocok adalah
yang D. Begitu cara cepatnya kalau kita mau jawab. Kita cari dulu ada subjeknya nggak, ada verbnya nggak. Kalau udah ada subjek sama verbnya, kalau kita ingin menambahkan subjek dan verb baru itu pastikan ada conjunction di situ. Conjunction apa aja? Ada who, ada which, ada that, dan ada banyak lainnya. Ada question word, ada kayak tadi since dan lain-lain. Oke. Paling sering sih that, who, which. Who untuk orang, which untuk sorry. That untuk benda, who untuk orang. That untuk benda dan orang, who untuk orang, which itu untuk benda. Oke ya. Nomor 50, bla 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 have at least 4 hour of hazardous material response training is mandated by federal law. Soal nomor 50 ini mengenai non-clause. Soal non-clause. Oke ya, misalnya kalian nggak tahu soal non-clause juga abaikan saja. Ya. Jadi di soal 50 ini kita cari dulu udah ada subjeknya atau belum, udah ada predikatnya atau belum. Kalau misalnya dia udah ada subjek, udah ada predikat, itu berarti kita harus cari hal yang lain. Ya. Jadi di sini udah ada bagian bawahnya ini is berarti ada satu verb, satu to be, di sini ada juga have. Lalu kita berarti kan ada 2 verbnya, jadi kita butuh conjunction. Conjunctionnya apa? That. Ya, itu cara cepatnya. Itu cara cepat menjawab soal TOEFL. Oke guys, kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Anda di bawah. Nanti kita bakalan coba bahas di video selanjutnya. Semoga apa yang diberikan hari ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya ya guys. See you on the next video. Bye bye.